Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Muhammad Toha, kelas B5. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah keterampilan bahasa Inggris yang berjudul Accusative, Present Participles, and Past Participles. Untuk pemenuhan salah satu tugas dari mata kuliah keterampilan bahasa Inggris di minggu ini. Nah, baik, kita mulai saja. Yang pertama, accusative. Accusative adalah sebuah kata benda atau frase kata benda yang dapat muncul sebelum ataupun setelah kata benda yang lain atau subjek ya, dan memiliki arti yang sama. Karena letaknya yang berdekatan dengan subjek, accusative dapat menjadi sebuah jebakan di pertanyaan struktur pada tes TOEFL. Dengan kata lain, accusative adalah sebuah kata benda atau frase kata benda yang muncul sebelum atau setelah kata benda yang lain atau subjek ya, yang biasanya dipisahkan oleh tanda koma. Nah, jika sebuah kata adalah accusative, maka kata tersebut bukanlah subjek kalimat. Ya, berikut ini adalah pola accusative di dalam struktur kalimat bahasa Inggris. Nah, di sini ada kata Tom, a really good mechanic, is fixing in the car. Nah, kata subjeknya adalah kata Tom, dan accusative-nya itu kata a really good mechanic, dan verbs-nya atau kata kerjanya adalah fixing the car. Nah, dalam pola ini ada yang di awal kalimat itu ada yang menjadi subjek, accusative-nya di tengah, lalu setelahnya ada verb. Dan ada juga yang accusative-nya di awal, lalu di tengahnya subjek, setelah subjek ada verb. Seperti kalimat berikut ini, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Nah, yang ini accusative-nya di awal kalimat, dan subjeknya Tom di tengah, dan setelahnya verb. Nah, seperti pada contoh berikut ini, Sally, the best student in the class, got an on the exam. Nah, pada contoh di atas ini, Sally merupakan subjek pada kalimat tersebut, dan the best students in the class adalah sebuah frase accusative yang dapat dilihat dari kata benda students dan tanda koma yang mengapit frase tersebut. Nah, kalimat tersebut menandakan bahwa Sally dan kata the best students in the class adalah orang yang sama. Tetapi jika dalam struktur tes TOEFL kita bisa dibuat bingung dengan untuk menentukan accusative-nya, karena menganggap sebagai subjek kalimat. Seperti contoh yang ada di sini ya, titik-titik, koma, George, koma, it is attending in the lecture. Pilihannya A, right now, B, heavily, C, because of the time,
They my friend. Nah, di sini kita harus dapat mengidentifikasi bahwa George bukanlah subjek kalimat berdasarkan koma yang mengapitnya. Nah, George merupakan apositif karena kalimat tersebut masih membutuhkan subjek. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu my friend. Opsi A, B, dan C salah karena mereka tidak bisa menduduki posisi sebagai subjek. Apositif juga tidak selalu terletak setelah subjek, karena apositif juga dapat muncul di awal kalimat sebelum subjek. Seperti contoh berikut ini ya. Titik-titik, koma, Sarah really misses her basketball shorts. Nah, jawabannya A. An excellent basketball player. B. An excellent basketball player is. C. Sarah is an excellent basketball player. Dan D. Her excellent basketball play. Nah, di sini Sarah merupakan subjek kalimat dan kata rarely Mrs. adalah kata kerjanya karena tidak ada koma yang memisahkan subjek dan kata kerja. Oleh karena itu, kata yang hilang merupakan sebuah apositif untuk Sarah. Maka kita perlu mencari kata benda atau frase kata benda yang mengacu ke hal yang sama, yaitu Sarah ya. Opsi B dan C salah karena mereka tidak memiliki kata kerja. Opsi D merupakan kata benda, akan tetapi opsi tersebut tidak bisa dijadikan positif untuk Sarah karena tidak mengacu ke hal yang sama. Maka jawaban yang benar adalah opsi A, di mana an excellent basketball player dan Sarah merujuk ke orang yang sama. Baik, ya, yang kedua ada present participles. Nah, present participles adalah bentuk ing dari sebuah kata kerja. Present participles merupakan bagian dari kata kerja jika ia didahului oleh bentuk kata kerja be, yaitu am, is, are, was, were, dan lain sebagainya. Nah, jika tidak didahului oleh kata kerja be, maka ia merupakan adjektif yang memiliki makna aktif. Present participle dapat menjebak peserta tes, karena present participle juga dapat berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat dan bagian dari verb, kata kerja. Nah, seperti contoh pada kalimat berikut ini. The train is arriving at the station now. Nah, pada kalimat di atas ini, kata arriving merupakan bagian dari kata kerja karena ia melekat pada kata kerja be. Bentuknya ini is. Nah, sebelum kata arriving ada kata is. Nah, itu adalah kata kerja dari kata kerja be ya. Present participle juga dapat dikatakan sebagai adjektif jika ia tidak melekat pada kata kerja be. Seperti contoh berikut ini. The train arriving at the station now is an hour late. Pada kalimat yang barusan, pada kalimat ini kata arriving merupakan adjektif karena ia tidak didahului oleh kata kerja be, sedangkan kata kerja dari kalimat tersebut adalah is. Now is an hour late. Ya, pada bagian ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa present participle dapat membuat peserta tes bingung. Apakah
kata tersebut bagian dari kata kerja atau hanyalah sebuah adjektif, kata sifat. Nah, berikut contohnya. The film titik-titik appearing at the local theaters is my favorite. Opsi jawabannya A. Now, B. Is, C. It, D. Was. Nah, pada contoh di atas terlihat bahwa kata the film adalah subjek dan appearing terlihat seperti bagian dari kata kerja. Akan tetapi pada kalimat tersebut ada kata kerja is. Ya, theater is my favorite. Nah, itu kata is itu yang merupakan kata kerja utama. Oleh karena itu, kata appearing bukan bagian dari kata kerja. Karena sebuah kalimat tidak bisa memiliki dua kata kerja jika tidak memiliki kata penghubung. Nah, jika tidak memiliki kata penghubung, tidak bisa atau tidak boleh mempunyai dua kata kerja. Tapi kalau ada kata penghubung ya boleh saja. Maka kata appearing hanyalah sebuah adjektif dan kata yang hilang pada kalimat tersebut adalah opsi A, yaitu now. Jadi jawaban yang benar itu the film now appearing at the local theater is my favorite. Nah, opsi B dan D itu salah karena merupakan bagian dari kata kerja. Sedangkan kalimat yang tadi, kalimat contoh tadi sudah memiliki kata kerja. Opsi C juga salah karena kalimat tersebut tidak memerlukan subjek lain. Nah, yang ketiga ada past participles. Past participle adalah bentuk ketiga dari sebuah kata kerja atau verb 3. Bentuk ketiga ini dari kata kerja ini memiliki bentuk reguler, yaitu ditambah dengan huruf D atau ed. D. Nah, dan bentuk irregular yang bentuknya bisa sama dengan bentuk pertama dan kedua. Nah, atau berbeda. Past participle juga dapat menjadi bagian dari kata kerja jika ia didahului oleh have, has, had, dan bentuk kata kerja be yang lain. Nah, jika ia tidak didahului oleh kata kerja be, maka ia merupakan adjektif yang memiliki makna pasif. Past participle juga dapat menjebak peserta tes seperti tadi present participle. Karena past participle dapat berfungsi sebagai adjektif, kata sifat, dan bagian dari verb, kata kerja. Jadi past participle itu bisa jadi bisa berfungsi sebagai adjektif atau bagian dari verb, kata kerja. Nah, berikut ini adalah contoh past participle yang merupakan bagian dari kata kerja. Yang pertama, the mailman has left a letter in the mailbox. Nah, yang kedua ada the classes were tugged by professor's mates. Nah, pada kalimat pertama, past participle left merupakan bagian dari kata kerja karena ia melekat pada has. Nah, begitu pula dengan past participle tug. Pada kalimat kedua, ia juga sama merupakan bagian dari kata kerja karena diawali kata kerja were. Nah, salah satu kata kerja B. Nah, past participle ada juga yang berfungsi sebagai adjektif. Seperti pada contoh kalimat berikut ini ya. Kalimat yang pertama, the letter left in the mailbox was for me. Kalimat yang kedua, the classes tugged by professor's mates
Well, very interesting. Nah, pada kalimat pertama, past participle left merupakan adjektif karena ia tidak didahului oleh bentuk kata kerja be maupun have. Dan pada kalimat tersebut juga sudah ada kata kerja was. Nah, ini ya. Mailbox was for me. Nah, itu ya, was itu kata kerja ya, sudah didahului kata kerja. Nah, begitu pula dengan past participle target. Nah, yang ini the class targets by professor. Nah, ini kata target, participle target pada kalimat kedua ini, ia juga sama merupakan adjektif karena tidak didahului oleh kata kerja berbentuk be, bentuk kata kerja be maupun have pada kalimat tersebut. Juga terdapat pada kalimat ini juga terdapat kata kerja were. Nah, ini baru kata kerja ya. Jadi past participle-nya berfungsi sebagai adjektif. Ini ya. Nah, pada bagian ini ada past participle yang dapat membuat peserta bingung. Apakah past participle jadi bagian kata kerja atau hanyalah sebuah adjektif, kata sifat? Seperti dalam struktur tes TOEFL berikut ini, the bread baked this morning smelled delicious. Pilihan jawabannya A. Has, B. Was, C. It, D. Just. Nah, pada contoh di atas terlihat bahwa kata the bread adalah subjek dan kata baked terlihat seperti kata kerja utuh atau bagian dari kata kerja yaitu verb 3. Akan tetapi pada kalimat tersebut ada kata kerja lain yaitu Yaitu smiled. Nah, ini ya, smiled delicious. Nah, ini kata kerjanya smiled yang merupakan kata kerja utama. Nah, oleh karena itu kata baked bukan bagian dari kata kerja. Karena sebuah kalimat tidak bisa memiliki dua kata kerja jika tidak ada kata penghubung. Maka kata baked hanyalah sebuah adjektif. Dan kata yang hilang pada kalimat tersebut adalah just. Ini ya, just bagian D. Nah, just bagian D. Opsi A dan B salah karena merupakan bagian dari kata kerja. Nah, atau kalimat tersebut sudah memiliki kata kerja. Padahal kalimat tersebut sudah memiliki kata kerja. Yaitu yang tadi, smiled. Nah, ada lagi opsi C. Opsi C juga salah karena kalimat tersebut tidak memerlukan subjek lain. Ya, begitu kira-kira. Cukup sekian materi yang dapat saya presentasikan untuk pemenuhan tugas keterampilan bahasa Inggris di minggu ini. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengajari saya. Semoga ilmu yang beliau ajarkan atau transferkan kepada kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami di dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.